حبيبنا Iya, naikin volume sedikit, naikin sedikit. Mas Rahmat, Iya, sudah jam berubah. Iya, sudah. Aneh punya bahasa kadang-kadang suka keras sehingga sering-sering salon jebol. Saya datang kemari, nah cakep nih.
Kelihatan dikasih tambahan menu yakin. Saya datang kemari pertama diundang, kedua kenal almarhum almarhumullah Kiai Abdul Syafi'i, ketiga tetangga tuh, antara rumah almarhum dengan rumah saya tuh kurang lebih 13 kali selpetan sampai deh. Tembak, tembak, tembak. 13 paling lama 13 kali selpetan sampai sudah. Kalau kita lari lurus nggak lewat kali 7 menit. Tapi kalau lewat Cirebon bisa 4 jam setengah. Tadi saya lihat di CCTV di kamar, mana anginnya, AC-nya dingin banget. Emang AC kok boleh orang bagi begitu? Dingin banget. Kantor usaha Padlan. Oh, kantor usaha Padlan. Bantu usaha Padlan beser. Itu lihat di CCTV ada seragam yang main hadroh nih. Ini seragam rumah sakit ini. Iya, di rumah seragam ruang ICU nih. Wih, ngeri. Bisa begitu seragamnya. Lalu saya tanya Ustaz Ainul Yakin, numpang tanya, aneh mau datang dengan catatan keluarkan santri-santri perempuan. Kalau santri laki gue enek perempuan. Keluarin, ane mau pilih. Ane capek 20 tahun muter cari perempuan dalam ceramah-ceramah. Temenang, nggak dapat, kata Betawi, nggak dapat. Iya, satu pisan nggak kebagian. Mengenai minta nih, mudah-mudahan nih ane pulang nih minggu depan ada yang anak sini santri perempuan ya. Santri perempuan masih ada nggak? Ya Allah, berkah almarhum, mudah-mudahan ada santri perempuan yang mau saya jadiin istri keempat ya Allah, mudah-mudahan. Kalau ada nggak mau gue bikinin hotel. Kalau ada santri perempuan mau kawin sama anu, Allahumma mall gue beliin. Nih jalanan gue tutup. Tutup, bakal bini kita yang keempat gitu, gue tutup nih jalanan. Itu kita pindahin ke belakang, gitu. Kita bikin Taj Mahal. Mana santri perempuan, mana dia? Ini si mama kebanyakan, nggak kepake. Nggak ada pahalanya ceramah depan mama, nggak ada pahalanya, nggak ada. Ngotorin mata. Tapi kalau perawan seger, dosa nomor 7. Alah. Buat apaan? Ini kalau ceramah mesti ada perempuan. Mak-mak 60 ke atas keluar, mengganggu penglihatan, merusak hati. Itu orang kita nggak demen. Ya, saya salut nih sama ajengan nih. Saya nggak panggil dia kiai, terlalu muda, ajengan aja. Ajengan, ya asal-asalnya dagang pisang nih. Itu kok saya dagang petasan sampai dagang gemblong, dia dagang pisang nih ya, pisang batu, pisang tanduk tuh dagangannya dia. Saya dagang petasan di kereta sampai dagang roti. Wih, ada musuh lewat. Dia CWL sekian, saya lagi rata tuh, ente CWL sana, ane CWL sini. Iya beb, iya sudah. Tuh, masa berlalu 35-40 tahun, ketemu lagi di Polda Metro Jaya. Wih, musuh kok ketemu musuh akrab. Iya dong, musuh kok ketemu musuh mesti akrab. Itu sebab itu masa silam. Oke. Saya minta media depan istrinya, bagi aneh minimal 50 juta. Kata bini, bib nggak salah dengar. Ya, aneh kok tampil tuh udah paling miskin 75 juta. Udah paling miskin semua tahu. Pak Ali itu 75 deh. Makanya kebanyakan nggak bikin maulid gara-gara aneh. Udah nggak bikin maulid, udah Habib Ali nggak jadi bikin maulid. Mahal amat tuh Habib. Ada lagi yang nanya, Bib, Habib minta 75 satu paket. Maksudnya ente ya hadrohnya. Hadroh juga, korek juga, dancer juga. Kalau orang gila tuh Habib mahal banget.
sebetulnya bukan mahal, aneh nggak mau diundang tuh, asal tahu. Dari nggak pernah mau diundang, aneh minta duit sampai semahal-mahalnya, kan pada nggak jadi ngundang. Saya heran nih, ini kok berani nih. Itu dianggap bib sama jariah, ya sama jariah. Inti kira aneh panti asuhan. Bib ketawa bib. Nih maaf nih, usah-usah mikir apa ini, aneh orang begini. Tadi ngomong sama Ki Haji Surul Manisi, ini aneh bingung nih, aneh orang tukang ngomel, tukang nyela, tukang ngatain, tukang bercanda, tapi nggak tukang minta. Bab anda mukanya pada nggak pegang duit deh. Nggak gua mintain. Yang belakang juga pada nggak bawa duit. Dompetnya ditaruh. Makanya malam ini nggak minta duit nih. Bab tadi anda sudah dikasih 50 juta kurang 20 juta. Bisa mulai nih. Ini pisang nih, aneh nggak yakin panitia boleh beli, nggak percaya. Lu Habib tahu ini pisang nggak boleh beli. Pisang boleh beli nggak pakai teng-tengan. Ini kok ada teng-tengannya, kayak pasal gitu. Orang boleh kasih. Orang boleh kasih, semuanya orang boleh kasih. Lah gila, ada kecap habis lagi. Ini apa-apa. Indomaret pindah, gila nih, mesen di pasar Indo kali ini. Gila semuanya ada, gila, ada kecap cabang, ada sambal ABC, ada mochi, ada apa lagi tuh, Pocari Sweat, masya Allah. Ada apaan lagi tuh? Ada pastel, dalamnya cabenya 2 lagi. Ini kok ini boleh minta? Enggak boleh, boleh minta, ketahuan udah minta deh. Dia kok di majelis semana nih, selalu main kata-kata, main sindir-sindiran, bisa dimengerti? Ya. Anda jawab, asal gue kasih tahu. Sejak almarhum dibikin haul, hanya malam ini yang semarak di Bojonggede, Pondok Gede. Sejak almarhum dibikin haul, malam ini yang paling semarak. Nggak percaya? Tanya Anda punya diri yang sering tiap tahun haul Ki Haji Abdullah Syafi'i. Malam ini yang paling semarak. Arti semarak, ada keceriaan hati, ada kegembiraan, ada raut wajah penuh sangka baik, ada doa-doa yang dibacakan. Semua itu berkah almarhum. Tadi saya diajak ke makomnya. Dulu saya orang miskin, orang susah, nggak tahu Jakarta. Ya, ini pondok apa namanya sih? Pondok Gede. Ya, Jatiwaringin. Saya nggak pernah seumur hidup ke Jatiwaringin. Nggak tahu Jatiwaringin, nggak. Tahu lubang buaya baru-baru aja di Habib Fikri, baru aja tahu lubang buaya. Kenapa? Orang Betawi dulu hidupnya susah, nggak tahu jalan. Baru sekarang aja orang Betawi bisa punya motor, baru bisa mobil, tahu wilayah Jakarta. Tuh, sebatas yang dia tahu. Selebihnya nggak kenal Jakarta. Kenapa? Orang Betawi nggak mata harta, nggak mata duitan. Kenapa? Mak bapaknya galak-galak. Ngaji lo kayak bapak lo, ngaji lo kayak emak lo. Lo lihat tuh Kiai Ono, lo lihat tuh Kiai Ono, lo lihat tuh Mualim Ono, lo lihat tuh Habib Ono. Gak banyak laga, lo belum apa-apa minta kawin, duit kagak, habis tanah bapak lo dijualin. Kata bapaknya, kata anaknya, mak jangan suka buruk sangka dong. Emang lo begitu kawin minta jual tanah? Kalau kata Haji Abdul Manisi, pantas jual tanah, ngeliat jual sapi masih dijual juga. Dah capek banget deh. Pulang ya, mau ngapain? Pulang ya, mau ngapain? Mau ngapain? Orang udah ketawa banyak, perut lapar, mulut aus. Tuh, nasi ada nasi. Oh lengkap nih. Oh kebuli ada. Oh ada kebuli, ada nasi ulam. Nasi kebuli, nasi uduk, nasi kebuli, nasi uduk, nasi ulam. Nasi goreng jalanan. Nasi uduk, nasi kebuli, nasi ulam sama, tiga-tiganya juga bukan dia yang bikin, bukan
bini suruh anak buahnya lu bikin udah biasa kiai nggak ada mau rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in ba'du. Ringkas minta maaf kepada para guru ya, para kiai ya, para habib yang mungkin hadir pada malam hari ini ya, wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Abdullah Syafi'i yang saya baru kenal. Hanya saya punya saudara tapi dia guru saya, dia saudara saya tapi juga guru saya, guru bohong. Itu jadi saya lagi belajar ilmu bohong sama dia. Itu ngeliat ambil tadi kakak siapa tadi? Kakak tadi dia aja Ustaz Zaki gitu ya. Mana orangnya Mas? Beser. Bininya satu ya? Oh pantas. Orang laki kok bininya satu beser. Itu standar laki-laki punya bini 3, standar laki-laki itu jalannya miring deh. Nggak punya ginian. Laki sombong duit kagak berbini dua. Oh daerah jual sorban deh. Ringkas bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Allahumma wa barik alaihi wa ala alihi. Menyambung kembali apa yang saya bisa simak dari penceramah sebelum saya, mengingat kembali apa yang saya dengar dari guru-guru yang tadi telah lebih dahulu menyampaikan ya pandangan keagamaan yang baik. Hanya di antara ada kebingungan atau sifat bingung Kiai Haji Ali Sibrol Malisi yang bingung kok banyak ulama, banyak khutbah, tukang-tukang pidato, banyak mubalik, kok sepertinya bahasa mereka tidak menyentuh hati deh. Kau Betawi bilang ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saya dengerin. Lorop, emang begitu keadaannya. Bukan dia menghina, maaf ya, bukan menghina, memang begitu keadaannya. Tapi apapun keadaan yang berjalan dan kita amati serta kita awasi dan kita pelajari kenapa dan kenapa, kembalikan semua kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab Rasul bisa menjawab semua permasalahan yang terjadi atas diri kaum muslimin laki dan perempuan. Rasulullah SAW menjawab semua permasalahan yang sedang kita hadapi maupun kita ada dalam pertanyaan. Ya Allah kenapa bisa begitu? Ya Allah kenapa bisa begitu? Ya Allah kenapa bisa begitu? Mau tua mau muda, umumnya pelajar laki perempuan dalam usia 17 tahun ke atas umumnya nggak tersentuh agama. Ada apa? Nabi kasih tahu, kata Kiai Haji Asyurul Malisi, kan ulama mubalil banyak, khotib banyak, kan begitu. Tapi kenapa kaum muslimin secara umum kok nggak tersentuh hati dan pikiran mereka untuk kembali sadar dalam urusan agamanya? Ada apa ini? Lagi bingung. Ya Allah, apaan yang kira-kira saya pernah ingat itu apaan? Saya kan udah ada umur. Mungkin dari semua yang ada saya paling tua. Dari semua yang ada nih, mungkin ya di antara semua yang hadir di belakang saya nih, saya paling tua. Cuman nggak mau kelihatan tua. Tuh, kok begini kan separuh tua nih. Saya nggak mau kelihatan tua. Oh nggak mau. Umur boleh 70 tahun, tampilan harus 45. Maka hidup Palestina. Palestina minum mulu. Orang ceramah dia minum. Lama dia minum, bilang gila Palestina perang kagak minum. Aneh kagak ada yang pernah kasih selendang Palestina.
dan nggak pernah diundang dalam acara demo. Kalau saja demo-demo Palestina ada anak, jalanan tertutup itu, tutup itu dari mulai Manggarai sampai Jatinegara. Demonya di istana itu tutup. Kenapa Jatinegara sampai Manggarai tutup? Orang nggak ada pameran. Ngomong apa lupa itu. Kita ngomong ada Palestina. Kenapa itu laki, perempuan, tua, muda kurang begitu tersentuh hati pikirannya untuk kembali kepada agama? Padahal kiainya ada, sebutnya si ulama, mubaliknya masya Allah, khotib-khotibnya luar biasa, yang keluaran Mesir, yang keluaran pesantren ini, pesantren itu. Kenapa itu terjadi? Nabi kasih tahu dalam sebuah wasiat beliau kepada Amirul Mukminin Imam Ali radhiyallahu anhu, Nabi kasih tahu, Ali, kata Rasulullah SAW, ini pelajaran buat saya, pelajaran buat semua yang mendengar. Nabi kasih tahu, dalam yakunil alim mutagiyan zallat mau'izatuhu ala qulubin nas kama yazal gatru al baidin am awis sawa. Kata Nabi SAW untuk semua. Sejak saya dengar ini nasihat Rasulullah SAW, wasiat Rasul kepada Imam Ali, sejak saya tahu, saya ketakutan, ya Rob, ya Rob, ya Rob, tolongin ya Allah, selama ini saya kebanyakan ngomong, berbuat kagak, berbuat ngomong tapi hati nggak terkesan. Ya Rob, sejak saya dengar, waduh ya Rob, saya merubah sifat dari waktu ke waktu, dari tujuan-tujuan tak terpuji, dari tujuan-tujuan hina, dari tujuan-tujuan mencari keuntungan. Kan kita bukan malaikat, Bib. Kalau saya lupa maafin aja, saya kan bukan nabi. Kata dia. Ini usaha nul yakin kalau ngomong ada aja, rupanya sering main HP ini, lihat HP. Luar biasa jawaban, saya kan bukan nabi. Saya ingetin ya Rob, kata Rasulullah SAW, kalau orang berilmu agama luas tidaknya tidak dibicarakan. Siapapun kita kalau ngerti ilmu agama dengan gaya dan cara, tapi nggak ada sifat pengamalan dari apa yang kita ketahui dalam pelaksanaan kehidupan kita keseharian yang dianggap ngerti agama, paham ini bahasa? Kata Rasulullah SAW, kalau ada saya, Ustaz Nol Yakin, Kiai Sulaiman Malaysia dan yang lainnya dikenali sebagai tokoh-tokoh agama di wilayahnya masing-masing atau lebih dari itu, tidak memiliki sifat ketakwaan, artinya hanya sebagai berbahasa, hanya bisa bicara, hanya bisa cerita, tapi hati tidak mengamalkan apa yang diketahui sebagai pengetahuan ilmu agama, apapun bentuknya, bagaimanapun kualitasnya, selagi yang ada pada hatinya, pada dirinya ilmu agama, hanya bisa dibahasakan, hanya bisa dijalankan, hanya bisa diucapkan, hanya bisa diceritakan, tapi tidak berbuat dari apa yang diketahui. Maaf, untuk mengamalkan apa yang ada dalam ilmu agama mustahil siapapun dia. Sebanyak yang kita ketahui, 10% dari yang kita ketahui wajib kita laksanakan, karena nggak memungkinkan kita mengamalkan semua yang kita ketahui. Kata Rasulullah SAW, siapapun dia ketika dianggap mengerti agama, mengerti ilmu agama, tapi nggak ada wujud bentuk kecintaan, pengamalan, keikhlasan dari apa yang diketahuinya untuk bisa disampaikan, kata Rasulullah SAW dalam nasihatnya, wasiatnya kepada Imam Ali, dhalat mau'izatuhu ala qulubin nas kama yadhul gatru al baidin na'am bis saba. Makna bebas, kata Kiai Haji Sulaiman Malaysia, diajak ngomong baik, dituntun baik, dengan bahasa baik, dengan cerita baik. Apa kata Rasulullah SAW? Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Salah Kiai. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Kok masuk kuping kanan, keluar kuping kiri masih dapat. Nek kagak masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, nggak didengerin apa yang diomongin. Tuh, berbalik tuh, tokalik kata orang Betawi sesat. Tuh, kan berbalik banyak di Jakarta, tak ampun. Wah, berbalik khotib se-Jakarta dari 40 tahun yang lalu sampai sekarang tambah banyak. Yang baik-baik pulang ke rahmatullah, yang baru-baru setan. Kenapa dianggap setan? Tuh Nabi yang kasih tahu. Kalau hanya sekedar berbahasa, kalau hanya sekedar berbicara, kalau hanya sekedar dan sekedar, tapi tanpa wujud pengamalan dari apa yang diketahuinya, tetap yang dengar nggak jadi baiknya. Lihat khutbah Jumat, sekali keluar 1000, yang ngaji 7 orang.
Ya Rasulullah, waduh bisa jadi Yahudi, tapi alhamdulillah masih mau sembahyang karena dibutuhkan khotib-khotib yang ada bentuk pengamalan dari ilmu yang disampaikannya, meskipun hanya 10% dari yang banyak dia ketahui, mesti ada seperti itu. Kalau hati kita lapang menyampaikan apa yang kita ketahui, mau nggak mau apa yang datang dari hati akan diterima pula oleh hati. Saya sedangkan Bapak Kiai ini nggak dari hati, dari pelukan dulu. Saya endus, dia endus saya lihat, wah nggak megang duit orangnya. Saya menghindar, ya, ketemu lagi di Polda Metro Jaya, meluk lagi, saya meluk lagi, tumben bak duit. Saya tahu orang yang bak duit nggak bak duit, nih Kiai sudah marji nggak megang duit nih, iya nggak megang duit, iya pakaiannya rapi, duitnya kagak. Pak. Ya, suara baca Qurannya nikmat, aneh cocok nih bakal jadi kori nih, emang kori ada yang bilang begitu. Tuh. Tapi orang sekarang jadi ustadz kalau nggak megang duit, orang gak hormatin. Mau kiai, mau habib, mau ustadz, mau khotib, mau balik, hanya bisa ceramah doang, nggak megang duit. Ya orang, alah telur asin. Tuh begitu orang sekarang. Maunya guru, kiai, mau alim, ustadz, khotib, mau balik, habib, biar megang duit. Tuh, jangan hanya pakai pakaian Palestina. Buat apa? Ya minum numpang. Tuh, oh iya. Lalu nih, saya sering amati kok ada rekaman-rekaman video, saya suka lihat itu. Jangan kita mamam nih, orang tukang bercanda, tukang ngomel. Jangan kita orang ceramah, kita minum. Jangan. Makan kue, udah makan satu, ngambil lagi satu. Aneh teriaknya di televisi, sabar mas, sabar. Bayangin, jangan. Kenapa? Apa yang di center itu perilaku kita kelihatan. Tuh minum, kalau mau minum terpaksa. Kalau mau minum gini aja. Tuh, jangan apa. Nih tadi Palestina minumnya aus. Udah malu-maluin, bay. Tuh, minum ala kadarnya. Ini akhlak. Lihat. Ambil makanan, enggak, ada CCTV, lemper 3, pesor 2, coba, enggak yang itu tuh, apa ya, kue dadar, dimasukin dalam kantong. Jadi apa yang ada, itu kelihatan di CCTV, tuh, bukan kita ria, kagak, hindari pandangan orang yang kurang bagus. Itu satu di antara sifat kesolehan. Hindari hal-hal yang dipandang orang kurang bagus, hindari. Itu satu di antara sifat kesolehan seseorang. Minum silahkan, makan silahkan, tapi ini nggak mungkin kan nih. Sengaja panitia taruh CCTV di mana aja. Kenapa? Sebab nanti selesai acara dia setel lagi nih. Mana yang kelihatan makan banyak, bulan depan, tahun depan jangan udang lagi tuh orang. Makanya nggak mau minum, sebab ngurangin jatah. Mana anak perempuannya mana? Coba yang anak perawan tolong anak tangan. Nggak ada yang perawan tuh, baru satu perawan. Tuh 2 perawan. Coba mana? Nggak usah malu, Habib bebas loh. Yes. Halo, mau sama Habib Alwi gue beliin rumah lo, angkot 10, toko 5, WC umum 12, empang 7. Jadi kita kawin udah lo ternak ikan aja. Jadi laki enak, nggak pusing-pusing punya bini 2-3. Anak seperti itu. Jadi sebelum berbini 2-3, anak mesti punya usaha lebih dulu, kumpulin duit, tuh bakal rumah bakal lo, tuh bakal lo, tuh mobil lo bakal hari-harian, tuh setoran, tuh kontrakan 5 biji 5 pintu, berarti minimal 5 pintu 7,5 juta, tuh bakal lo. Gue taunya lihat lo pakai bibir merah, lo nggak pakai bibir merah, gue nggak balik lagi. Itu lo taunya celentang doang. Udah gue gak minta apa-apaan melo, jangan ngomong. Gue datang keringat gue lo lapin, gue mau ngambil berkah lebih lo jilat keringat gue, insya Allah bisa sehari 2 kali umroh. Ya kalau di sono. Udah mau ngapain lama-lama, rugi aneh, minta 50 juta dikasih cuma 30. Ntar dulu.
Nah anak santrinya ada gak nih? Ada ya? Tuh. Tadi kan belum ngomong ya pendahuluan yang saya hormati belum ya? Oh udah. Tapi dia belum sebut yang saya hormati. Yang saya banggakan, yang saya puja-puji, Kapten Megaloman. Saya kalau di panggung Musa Ainul Yakin emang udah begini, jadi jangan kaget ya. Terutama istrinya minta maaf ambil ridho. Nih suaminya ame saya nih ibarat film-film Kimos, dia Megaloman, saya Shinchan. Aduh. Ingetin tuh ya, ini untuk semua, bukan hanya guru yang bicara ilmu dan menjelaskan sesuatu. Iya, kalau nggak ada di hatinya apa yang disampaikan dalam makna, nggak ada perilaku yang menyesuaikan pengetahuan yang dia ketahui untuk dia jalani pribadinya sebelum menyampaikannya kepada orang lain, anda juga yang disampaikan ilmu, pandangan, keselamatan, arahan dan bimbingan dari guru-guru, kalau betul datangnya niatnya baik untuk beroleh pandangan, nasihat, ilmu agama dari saudara kita yang bicara, kalau anda betul, anda dapati keberuntungan hidup di dunianya nyata. Berarti ya, kan kita kebanyakan kok acara-acara semendengar pulang, dengar makan pulang, teriak gobol. Apa yang gobol? Perut gua juga masih kenyang. Perutnya kenyang, gobol perutnya, hatinya kan kagak kenyang. Jadi jangan nyalahkan guru, tapi salahkan juga kita yang hanya datang tapi nggak mau mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Untuk meringkas waktu, waduh ini jam 12 mesti pulang nih, mesti ngajar lagi soalnya. Saya kalau ngajar selesai jam 3 Pak ya, Bapak Ibu muda remaja A1, saya kalau ngajar selesai jam 3, paling rendah jam setengah 2. Hampir setiap malam saya begitu, sudah 40 tahun kurang lebih ngajarnya, pulang hampir pagi, subuh kagak sembahyang. Nggak sembahyang subuh, kan tidur jam 4, bangun jam 8, bangun jam 7, siapa mau sembahyang? Biarin deh kata malaikat, maafin tuh Habib. Ringkes nih, kita bicara jujur ya, maafin ya, saya kan nggak sekolah, ya, SD sekolah, SMP diberhentiin, cari ujian dulu, orang dulu namanya ekstra nih. Tuh ikut-ikutin 3-6 bulan belajar baru dapat ijazah. SMA nggak punya, ujian ekstra nih, ya dapat tuh ijazah. Melalui ijazah yang ada saya coba kuliah ya, Fakultas Sastra dan Inggris di Jalan Limau Kebayoran gitu. Sedang menikmati ilmu bahasa Inggris untuk dapati sarjana, kan begitu. Allah Ta'ala rupanya nggak berkehendak saya arahnya ke sana. Allah Ta'ala patahkan tuh niat, tujuan, cita-cita, dipatahin, dia putar sama Allah Ta'ala 360 derajat, dipatahkan niat untuk mencapai cita-cita, Allah Ta'ala patahkan tuh. Saya punya niat 360 derajat, tidak sampai di situ, aneka jenis penyakit saya alami. Paham ya? Ya Allah, nangis tetap nggak jalan, baca doa nggak mempan, baca wirid, baca kagak jalan. Lihat ketika Allah Ta'ala berkehendak kebaikan bagi seorang hamba, yang kita yang sedang menjalaninya tidak tahu bagaimana Allah Ta'ala mendidik kita untuk jauh lebih baik dari cita-cita yang kita inginkan. Pesan menawarit bacaan Fatihah tuh, tawasul, modal saya tulisin, saya ajarin, tolong doain anak gini, tetap nggak jalan. Arti nggak jalan, apa yang kita minta oleh Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala tetap tidak Allah Ta'ala perkenan, nggak jalan. Sakit nggak? Sakit, tapi tidak mengurangi keyakinan, tidak mengurangi semangat dari putaran ilahi. Begitu putar 360 derajat, dari nol lagi, dari 360 diputar, blung. Tuh, ketika hal itu berbalik 360 derajat, memang saya belajar dasar agama sama orang tua, ya Allah, gini amat. Tuh, saya nggak ilangin tuh belajar agama. Ya, ilmu bahasa Inggris tidak saya ilangin, saya tetap ngajar ilmu bahasa Inggris. Ilmu agama saya pelajari sampai pahit getir saya alami. Aduh, muter. Oh, jadi ilmu bahasa Inggris saya ngajar, ilmu agama juga saya ngajar, bahasa Arab saya ngajar terus.
Rupanya setelah berapa tahun yang silam baru tersadarkan, oh beginilah Allah Ta'ala berkehendak hal-hal yang lebih baik pada hambanya ketimbang hamba punya keinginan yang lebih baik untuk dirinya. Tolong pahamin, beginilah cara Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba ketimbang hamba menghendaki hal-hal yang baik untuk dirinya. Dia putar derita yang na'udzubillah, tapi Allah Ta'ala berkehendak dari derita yang kau alami kau akan dapati. Kata mobil ambulan, innamal usri yusra. Mobil ambulan tulisannya innamal usri yusra. Masa orang sakit dikata yusra? Salah nyatet. Apa saya dijemput kayak mobil ambulan? Gila, saya dijemput mobil ambulan. Dia di pinggir jalan mobil ambulan. Siapa itu? Saat jemputan. Masa gue dijemput mobil ambulan? Asal gue kasih tahu. Ini keringetan, capek udah ketemu lagi tahun depan ya. Ya. Ini kata ketemu lagi tahun depan pada bingung. Ketemu setan, ketemu lagi tahun depan ya. Tuh, ditanya baik-baik nggak mau jawab, dikata setan pada girang. Gila Habib tahu gue setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sini.